Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita lanjutkan video pembahasan materi mata kuliah Matematika Dasar untuk Departemen Biologi. Topik minggu ketiga itu adalah tentang aturan binomial dan aplikasinya dalam biologi. Oke, tujuan perkuliahan mahasiswa itu paham gitu ya, apa itu sebenarnya aturan binomial dan bisa menerapkan aturan binomial itu dalam bidang biologi ya. Oke, aturan binomial itu bisa ditulis seperti pada box ini ya. Kamu punya n bilangan, kamu misal punya n di mana n adalah bilangan bulat positif. Nah, untuk semua x dan y, maka dia akan berlaku x tambah y berpangkat n itu akan sama dengan penjumlahan ya, kombinasi k dari n, x berpangkat n dikurang k dikali dengan y berpangkat k. Nah, ini kalau dijabarkan kan tadi sigma ini adalah penjumlahan ya. Nah, di mana k-nya itu berjalan dari 0 sampai n. Jadi kita bisa menuliskannya dalam bentuk penjumlahan di mana k-nya itu mulai dari 0. Nah, maka nanti x-nya berpangkat n, y-nya berpangkat 0. Lalu ketika k-nya 1, x-nya berpangkat n kurang 1, y-nya berpangkat 1, dan seterusnya nanti. Nah, kombinasi ini namanya kombinasi ya, bentuk kombinasi k dari n ya. Nah, itu disebut dengan koefisien binomial. Nah, cara menentukan atau menghitung kombinasi k dari n itu bisa ditulis seperti ini. N faktorial dibagi n kurang k faktorial dikali n faktorial. Nah, dalam hal ini n faktorial itu adalah n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali seterusnya nanti sampai ketemu dikali 1 gitu. Itu n faktorial. Contoh, misalnya 5 faktorial, berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kalau udah ketemu 1 itu berhenti ya, nggak sampai 0 ya. Kalau 0 ngapain lagi dicari, pasti 0 hasilnya ya. Nah, ini dikalikan dapatlah 120. Jadi 5 faktorial itu adalah 120. Oke, di sini ada contoh. Diketahui bentuk binomial dari suatu ini adalah bentuk binomial x plus y berpangkat 10. Nah, dengan menggunakan aturan binomial, tentukan suku kedua ya, suku kedua dari bentuk ini. Tadi kita tahu ya bahwa ini bisa diubah menjadi ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, berarti kalau bentuk penjumlahan nanti setiap ini namanya suku nih. Nah, jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, kan gitu. Nah, ingat tadi ketika kita menjabarkan itu k-nya ya, koefisiennya itu kan berjalan dari 0 ya. 0 dari n gitu. Terus x berpangkat n kurang 0, y pangkat 0 gitu. Nah, untuk yang suku kedua itu n-nya 1, k-nya 1. Nah, jadi untuk kalau ditanya suku kedua, maka kita tahu nih k-nya adalah 1 ya, kurangi sukunya itu dengan 1 angka, maka itulah nilai k. Nah, maka kita bisa tulis nih di sini. Oh iya ya, salah ya, harusnya ini suku keempat maksud saya ya, karena sininya kan ini 3 nih ceritanya, jadi saya keliru nih. Aduh, oke, sorry. Jadi di sini nanti kita cek lagi soal selanjutnya. Jadi kalau suku keempat yang ditanya ya, kita kurangi 1, berarti k-nya adalah 3 ya. Maka kita bisa tulis suku keempatnya itu kombinasi 3 dari 10, x berpangkat 10 kurang 3, y berpangkat 2. Nah, lalu
kita tuliskan kombinasi itu adalah 10 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. 7 dari mana? 10 dikurang 3 ya. Nah, kemudian X-nya berpangkat 7, Y-nya berpangkat 3. Nah, ini diselesaikan 10. Nah, ini caranya yang gini nih. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, kamu berhenti, kamu kasih faktorial di sini. Ya, kenapa? Karena di bawahnya ada 7 faktorial juga. Nah, 3 faktorialnya boleh dijalankan. Nah, jadi nanti kita bisa coret ya. Ini bisa dibagi nih, 7 faktorial dibagi 7 faktorial 1. Nah, 9 dibagi 3, 3. 2 dibagi 8 bagi 2, 4. Jadi yang tersisa adalah 100 berapa ini? 120 ya. Oh iya, ini keliru lagi ya. Jadi ini adalah 120. Oke ya. Next, tentukan koefisien binomial. Nah, ini kan yang ditanya koefisien binomial, berarti adalah perhitungan kombinasinya ya pada suku ke-7. Nah, berarti K-nya berapa? K-nya adalah 7 kurang 1, yaitu 6. Oke. Nah, maka di sini, nah ini keliru semua ya. Ini harusnya 6. Maka kita punya 10 faktorial per 10 kurang 6 harusnya 4 di sini. Di sini 6 gitu ya. Nah, maka kita punya, nah ini enggak gini, 10 coba 10 dikali 9 dikali 8. Nah, ini kan 6 ya. Yang ada 6 faktorial. Kita cari sampai 6. 7 6 faktorial dibagi 4. Ini faktorialnya ya. Faktorial. Nah, kita jalankan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu bisa dibagi ya. 6 faktorial itu bisa dibagi dengan 6 faktorial yang di bawah. Nah, terus di sini kan ada 8 ya. 8 bisa kita bagi dengan 4 dan 2. 9 bisa dibagi dengan 3. Nah, jadi yang tersisa adalah 10, 3 dan 7, yaitu 210. Nah, ini ada segitiga Pascal yang ini akan memudahkan kita dalam menentukan koefisien pada suku-suku dari aturan binomial itu ya. Jadi kalau pangkat 1, ya inilah koefisiennya. Koefisien pertama, ini koefisien kedua. Ya, kalau pangkat 2, nah ini kan misal nih kamu punya X plus Y berpangkat 2, berarti X pangkat 2 ditambah 2X Y ditambah Y kuadrat. Ini saya menjabarkannya dengan perkalian saja ya, penjabaran kuadrat. Nah, dalam hal ini kita lihat nih, di sini koefisiennya 1, di sini 2, di sini 1. Nah, benar kan? Ini segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu ya, dia coba perhatikan. 1 ditambah 1 itu 2. Kemudian 1 ditambah 2 itu 3. 1 ditambah 2 itu 3. 1 ditambah 4 itu 4. 3 ditambah 3 6. 1 tambah 3 4 dan seterusnya. Itulah segitiga Pascal. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa cari koefisien segitiga aturan binomial dalam waktu yang cepat sebenarnya kalau kita tahu segitiga Pascal ya. Nah, sekarang coba apa sih aplikasi aturan binomial ini pada bidang biologi gitu. Nah, mungkin ini agak kita akan kembali lagi ke genetik di pembahasan peluang itu ya. Jadi dalam hal ini kita akan mengaplikasikannya ke dalam persilangan atau perbandingan perbandingan fenotip ataupun genotip dari hasil keturunan dari satu persilangan. Dalam hal ini kita akan bekerja pada persilangan yang hetero dengan hetero ya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, ini catatan saya pribadi aja sebenarnya yang saya rangkum dari hasil bacaan saya pada materi genetik dan hubungkannya dengan peluang gitu ya.
Jadi bentuk binomial x plus n plus y pangkat n itu bisa mendeskripsikan hasil persilangan heterozigot di mana n-nya ini itu menyatakan banyaknya sifat berbeda dalam suatu persilangan yang mau kamu lihat. Ya, misalnya kita mau melihat sifat yang berbeda itu adalah contoh misalnya pada keturunan manusia, misalnya mau melihat warna kulit dengan jenis rambut. Nah, itu artinya ada dua sifat berbedanya gitu ya. Nah, kemudian X dan Y berturut-turut itu adalah peluang alel atau gamet yang membawa sifat dominan dan resesif. Ya, dimana X plus Y-nya sama dengan 1. Ya, mungkin ini tidak akan terlalu dijelaskan ya untuk poin nomor 2. Nah, pada kasus persilangan dua heterozigot, X-nya adalah setengah, begitupun dengan Y-nya. Tapi ini juga tidak akan kita bahas juga nanti. Nah, yang penting di sini adalah koefisien binomial pada segitiga Pascal menginformasikan banyak fenotip dengan jumlah alel dominan yang sama. Nah, alel ini apa? Alel itu gamet itu tadi ya, atau huruf-huruf tadi gitu. Nah, jadi dia menginformasikan banyaknya fenotip ya. Fenotip apa? Fenotip adalah sifat yang tampak. Nah, ruang sampel dari hasil persilangan dapat dicari dengan rumus 2 berpangkat 2n. Ya, kita coba aja dulu. Nah, sekarang kita akan menghubungkan banyak sifat beda dalam persilangan dengan segitiga Pascal. Karena tadi n-nya adalah banyak sifat beda, maka kita bisa pasangkan satu sifat beda itu pada baris kedua, dua sifat beda yang ini ya, karena ini akan berasosiasi dengan X plus Y berpangkat 2 nantinya kan. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, ini contoh persilangan dengan satu sifat beda. Nah, misal sifat beda yang mau kita lihat itu adalah jenis rambut ya. Dalam hal ini kita akan menyilangkan dua laki-laki dan perempuan itu menikah, di mana keduanya memiliki rambut lurus, di mana genetiknya itu heterozigot ya. Jadi dia ada gamet, ada gen resesifnya, ada gen dominannya gitu. Nah, yang si S besar ini itu gen yang membawa sifat rambut lurus, dan si S yang kecil ini itu adalah gen pembawa rambut ikal. Nah, pertanyaannya, banyak ruang sampel dari hasil persilangan. Nah, tadi kita udah belajar ya bahwa banyak ruang sampel itu bisa dicari dengan 2 berpangkat 2n. Karena hanya satu sifat berbeda ya, di mana n-nya di sini adalah 1, maka ns-nya adalah 2 berpangkat 2 kali 1, yaitu 4. Nah, apa saja itu yang 4 itu? Nah, kita udah bahas di peluang ya, bahwa anakan dari dua induk yang hetero itu ada 4 hasil nantinya gitu kan. Oke. Nah, pertanyaan kedua, perbandingan frekuensi fenotip dari hasil persilangan. Nah, fenotip ini apa? Berapa nih perbandingan rambut lurus dan rambut ikal yang akan muncul pada hasil persilangan? Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini bisa juga kita tuliskan perbandingan keturunan berambut ikal dan lurus. Nah, ini dengan kata lain seperti ini. Nah, kita akan mengerjakannya dengan bantuan koefisien binomial ya. Nah, dalam hal ini ada formulanya sebenarnya ya. Persilangan itu dilakukan dengan satu sifat berbeda. Nah, sehingga n-nya 1, dan kita bisa menggunakan koefisien binomial pada baris kedua ya, pada segitiga Pascal. Nah,
Ingat tadi saya sempat sebutkan bahwa koefisien binomial itu menginformasikan banyak fenotip dengan jumlah alel dominan yang sama. Ya, coba perhatikan. Nah, berarti ya koefisien karena dia satu sifat berbeda, maka kita punya di sini segitiga Pascalnya 1, 1 kan gitu. Nah, untuk satu yang pertama, nah ini dia. Nah, itu kita kalikan dengan 3. Jadi dia rumusnya itu selalu 1 dikali 3 berpangkat N. Nah, lalu satu yang selanjutnya dikali 3 berpangkat N kurang 1 sampai dia 0 gitu ya. Nah, oke, ini bukan 1 sebenarnya ya. Jadi ini 3 berpangkat 1 dan di sini 1 dikurang 1. Ya, jadinya ini adalah 1 dikali 3 berpangkat 0 gitu. Nah, apa di sini maknanya? Ya. Jadi dalam hal ini angka yang ini, angka 1 ini itu menandakan adanya minimal 1 gen dominan. Nah, itu minimal ya. Nah, siapa aja itu? Jadi si genotipnya itu punya minimal 1 gen dominan, yaitu SS besar, S besar S besar, S besar S kecil, dan S kecil S besar gitu. Lalu yang 0 ini itu menandakan tidak ada alel dominan. Nah gitu. Ya, itu artinya dia semuanya resesif. Nah, dengan demikian kita bisa lihat di sini frekuensi keturunan berambut lurus dan ikal itu nanti perbandingannya adalah 3 berbanding 1 ya. Nah, kita tahu tadi ruang sampelnya kan 4 ya. Nah, ini kan cocok ya. Dari 4 itu ada 3 yang berambut lurus, ada 1 yang berambut ikal gitu ya. Nah, ini ada latihan, silakan dicoba ya. Terima kasih.